Oke, balik lagi kita bakal ganti oli mesin dari Vario 125 gua pakai Enduro. Check this out. Oke, selamat sore coy. Jadi balik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau ganti oli untuk mesin Vario. Jadi motor ini Vario 125, kita mau ganti pakai oli Pertamina Enduro Matic Extreme Power and Protection. Ini jasa MB untuk Matic ya. Gunakan kunci kunci shock ini supaya aman buat ininya, nggak kalah ya. Terus kalau misalkan ragu, bingung, ini kan kalau pas kencengin pasti rada susah ya mas. Kalau nggak punya kunci torsi, jadi agar tidak selek ditandain aja pakai spidol mungkin, jadi biar pas nantinya. Sama seperti ketika belum di. Oh ya, pastikan nanti sebelum bongkar oli ini buka dulu tutup bagian lubang pengisiannya supaya nanti ada hawa yang ngalir. Agak keras coy. Ini oli bekasnya. Kelihatan nggak? Nah, ini oli bekasnya nih. Agak susah nih tripodnya. Nah, ini coy. Check this out. Nah, ini oli bekasnya nih. Udah hitam banget ya coy. Kotor banget nih. Udah cair banget nih. Nanti kita ukur berapa nih sisa oli yang ada di pembuangan ini. Jadi untuk yang bagian rapat ke sini, ini filternya. Ini kita bersihin pakai bensin, enak nih, biar bersih coy. Oke, atau karburator cleaner. Oke, sip. Terus nanti pakai seal tip nggak? Nggak sih, gue nggak biasa pakai seal tip karena dulu gue pernah pakai seal tip pada motor Versa. Seal tipnya ini yang putih itu yang buat paralon, biasa pakai paralon. Dia seal tipnya kan tipis ya, tapi gue pakai terus, artinya nggak kerasa bahwa itu tuh sebenarnya tebel gitu, udah banyak. Gue pasang seal tip, terus gue kencengin, toto pecah. Pecahnya bukan di bagian ininya, malah di bodi motornya. Jadi terpaksa waktu itu gue ngelas juga, ngebubut. Wah, repot banget coy. Jadi hati-hati dengan penggunaan seal tip. Dan gue saran sih nggak usah pakai seal tip ya, karena sini udah ada o-ring juga, o-ring karet nih. Jadi untuk mengantisipasi ada kebocoran kayak gitu. Dan musuh oli itu udara, satu udara, kedua air dan debu kotoran. Jadi itu, dan tidak disarankan untuk disemprot pakai kompresor kayak gitu. Itu kan mengandung air juga kan, itu bahaya. Nah, ini di sini ada apa namanya, aluminium foil, logonya Pertamina juga. Jadi ini salah satu ciri dari produk aslinya. Kan awalnya responsif, nanti kita tinggal lihat posisi putaran atasnya ya. Nanti 80 ke 100 tuh bagaimana, cepat apa enggak. Tapi untuk 0 sampai 60 atau 40 cepat banget ya. Dan yang pasti ini motor sudah 18.500 sekian. Jadi udah waktunya ganti busi nih. Nanti gue pakai busi yang NGK G Platinum itu, yang CPR 9 EA9. Itu salah satu busi aftermarket untuk Vario 125. Jadi kalau lancar pabrikan kan dia pakai Denso HM.
Nanti kita coba tes ganti. Ini udah 18 ya, 18.587. Besar kemungkinan udah harus ganti busi nih. Nanti kita pakai coba yang aftermarket, carinya yang NGK G Platinum yang CPR 9 EA9 GP. Oke, that's it. Oke, balik lagi. Jadi untuk masalah oli, usahakan kalian milih oli yang terbaik sesuai selera ya. Gue sendiri sekarang gue bilang gue pakai Pertamina Enduromatic, dan ini api jasonya MB untuk Matic, sayanya 10W 30 api SL, sudah SL ya. Dan apapun olinya, yang terpenting itu adalah melakukan penggantian secara rutin. Jadi misalkan gantinya di angka 1.500 ganti atau di 2.000 ganti gitu. Jadi jangan telat gitu. Karena walaupun olinya mahal, mau itu impor lah, mau itu full sintetik lah, kalau kalian melakukan penggantiannya selalu telat, usahakan biasa di 2.000 jadi ke 4.000 atau 5.000, itu bisa merusak mesin coy. Jadi ini oli ini kan darahnya mesin ya, jadi dan bisa mempengaruhi bahan bakar juga. Jadi tingkat keborosan bahan bakar itu bisa dipengaruhi oleh oli. Jadi kalau kita agak rutin ganti oli, otomatis mesin di dalam tingkat kausannya minim, karena olinya selalu ganti rutin. Kalau anjuran pabrik kan bisa sampai 2.000 atau 2.500 lah, kurang lebih segitu. Jadi kalau kalian ada dana lebih, coba lakukan penggantian di angka 1.500, atau mungkin cari aman di 2.000 lah. Dan itu lebih baik daripada kalian beli oli, misalkan harga olinya 75.000, tapi melakukan penggantiannya di angka 4.000, 5.000. Saya pikir itu nggak efisien juga, karena nanti yang rusak itu part-part yang di dalam engine mesinnya. Jadi bisa nanti klepnya segala macam lah. Jadi oli itu penting. Kalau kalian olinya rutin ganti secara berkala, insya Allah mesin aman. Nah ini motor aja, ini udah 4 tahun, jalan tahun kelima ini. Ini baru kilometer 18.000. Dan alhamdulillah pas gue dapetin ini motor, suara mesinnya halus ya. Jadi besar kemungkinan pemilik sebelumnya itu udah sering melakukan penggantian oli secara berkala. Jadi kalau mikir kalian harus pakai oli mahal, nggak mesti sih, gue pikir. Yang penting olinya asli, jamin dari pabrikan, dan lakukan penggantian secara berkala. Itu. Kalau kalian mikir oli itu 75.000 misalkan ya, merek itu harga 75, terus kalian ganti sampai 3.000 bahkan 4.000, ya nggak masalah memang selama olinya nggak berkurang banget, nggak terjadi oksidasi penguapan yang ekstrim. Tapi yang jadi masalah itu nanti bagian dalam mesin itu cepet aus coy, jadi banyak friksi nanti. Dan kalau kalian mikir lebih baik oli mahal apa murah, lebih baik yang biasa saja, artinya yang ekonomis terjangkau tapi rutin kalian gantinya. Jatuhnya itu mesin aman. Dan ini sayanya W1030, jadi dia sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pabrikan Honda. Dan kalau mau aman itu, misalkan pengen yang suaranya halus banget, itu coba kalian pakai 10W40. Cuma nanti biasanya tarikannya agak sedikit berat nih di awalnya, tapi suara mesin umumnya jauh lebih halus karena dia lebih kental daripada 1030. Dan kalau Honda itu kan sekarang rata-rata ya memang anjuran Honda di buku manual pakainya untuk Vario atau bahkan Beat series Genio itu 10W30. Jadi berbeda dengan kompetitor pabrikan sebelah atau pabrikan Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Honda ini dia paling encer olinya. Dan karakternya Honda kan memang motornya irit ya. Jadi dia celah mesinnya, kerapatannya, clearance-nya itu udah rapat banget, udah presisi banget, sehingga membutuhkan oli yang lebih encer daripada kompetitor mungkin. Dan gue ikutin aja jualan pabrik, jadi gue pakai 10W30. Kalau mau pengen halus sih biasanya dia harus pakai yang kental.
tapi gue nggak tahu, belum coba juga. Oke, thank you. Semoga infonya bermanfaat. Jadi apapun olinya pokoknya ganti secara berkala aja coy. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap, Jaya melegenda.